Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang sehadir hari ini? Banyak Bu. Rehat. Lulus terus Bu. Oh ya. Sehat Bu, sehat. Niha Bu. Asap. Lagi jualan jalan kotek. Gimana? Rasanya masih ada? Alhamdulillah. Panas sekali Bu. Oh iya ya. Baik, untuk hari ini kita materinya itu tentang kode dan modal ya. Ada yang tahu kode dan modal itu apa? Kode adalah rukun iman sunnah. Ya, boleh definisi apa kode dan modal itu? Ketetapan dan takdir yang telah Allah tentukan sejak zaman azal. Ya, betul. Rizky, kode dan modal itu apa? Yang tadi sama teknologi sudah. Itu kodenya ya Bu. Ya, Kodenya. yang betul. Kodenya apa? Rizky tahu kode itu apa sih? Itu suatu ketetapan yang terjadi Ya, sudah ditentukan. Bu, dari sesuatu yang sudah Oh ditentukan. biar lebih paham lagi kita lihat video tentang kode dan modal ya. Atau alam semesta. Ada mengkoda atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diumumkan. Koda atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau kodir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu 'athisan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qadar. Hubungan antara qadar dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qadar adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal
yang dimaksud adalah kotor dan kotor. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mukroh. Takdir mukroh ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mukroh ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaf. Takdir mu'allaf ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaf misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang diam dan bercobang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa bekerja hanya akan menjadi lamunan atau khayalan semata karena itu tidak akan pernah terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan atas keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tergantung pada Al-Quran dan Hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal atau belum berhasil. Adapun fungsi beriman kepada pokok dan kotor dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai diikuti sebagai pelajaran tentang Bu, izin Bu. Kemarin kan Ibu sedang membuat kelompok ya, sedang duduk dengan kelompok masing-masing. Nanti Ibu mau membagiin kertas ya. Apa bu THR bukan? Nah, nanti THR kan Dikasih bu. Nasren. Ya nanti kasih ya. Ibunya jualan. Nah nanti ada semua. Kan tadi sudah melihat hijau cerah dan modal ya. Contohnya sendiri juga sudah. Yap. Ya. Nah nanti ada di sini itu tulis pertanyaan tentang materi yang tadi. Apa itu ya? Satu orang satu. Ya satu orang satu. Nah sama itu dipanggil namanya ya untuk maju buat bentuk pertanyaannya. Random berarti ya? Apa? Jawaban random. Nama kelompok. Satu kelompok itu satu orang. Boleh. Perwakilan. Ya, perwakilan.
Ayo bebas ya. Oh itu pertanyaan. Yang dari tadi yang ditonton kayak nontonnya Mana? Tentang apa? model-model Iya. Belum saya bukan. apakah doa bisa berubah ketentuan? Hah? Ini bisa. Bisa. Alasannya? Karena doa itu termasuk usaha dari takdir Muhammad. Nanti dijawabnya sama kelompok sana. Balasan apa memang? Di depan, di depan. Di depan. Yang sudah 1 dan 2 dan 3 dan 4. Kita langsung. Contoh takdir apa tadi kublok ya. Itu kematian karena takdir yang sudah ditetapkan sejak dulu. Saya masih belajar Siap-siap jawab. Oke. Kalau lompat. Itu. Ini kelompok Ya. Oke. Jelaskan dan berikan contoh. Oh ya. Oke, saya jujur. Apa pengertian dari kodak dan apa ada berapa macam kodak? Ada
ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.